Saya Nadira. Meskipun orang-orang bilang dunia itu adil, saya tidak setuju. Saya dicampakkan. Saya diacuhkan. Dan saya disakiti. Dunia itu sangat kejam. Saya teringat waktu itu. Saya sangat dihantui. Dan bagaimana saya juga disakiti. Dan saya bingung. Saya harus bagaimana? Dan saya malah diruqyah. Jujur, saya malu. Dan saya nangis sejadi-jadinya. Berharap hal itu benar. Ternyata emang tidak ada apa-apanya. Bagaimana saya tidak mengira anak saya kesurupan. Tiba-tiba ia menangis, tertawa, dan juga teriak. Sedih rasanya jika ingat itu. Tentu dengan berat hati saya harus mengurungnya. Halo masyarakat Indonesia, saya Dr. Sri Wahyuningsih SOSMSI, salah satu pemerhati kesehatan jiwa yang pernah melakukan penelitian terkait permasalahan kesehatan jiwa. Lebih tepatnya permasalahan orang-orang dengan gangguan jiwa. Saya juga penulis dari buku komunikasi terapeutik, khususnya komunikasi terapeutik orang-orang dengan gangguan jiwa. Ini adalah salah satu buku hasil penelitian saya. Masalah kesehatan jiwa seringkali kurang dikenali keberadaannya. Bahkan beberapa kasus dianggap tabu, hal yang memalukan, dan bahkan aib dan perlu disembunyikan. Sehingga seringkali membuat akses layanan kesehatan bagi penderitanya menjadi terhambat. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk lebih dini memahami masalah kesehatan jiwa adalah dengan mengakses media sosial seperti Twitter, Facebook, IG, dan lain sebagainya, pun juga media massa seperti televisi, radio, koran, media cetak, banyak informasi yang kita dapatkan di sana. Dan pastikan media massa yang terpercaya atau media sosial yang terpercaya. Jika perlu, jalani screening kesehatan mental. Apabila kita menduga diri kita mengalami kesehatan jiwa atau gangguan jiwa seperti merasa stres, banyak pikiran, merasa sendiri, alone gitu ya, sungguh kasihan sepertinya ya, seperti itu ya. Maka carilah teman-teman, perbanyak aktivitas yang biasa kamu lakukan. Refresh otakmu, jalan-jalan, healing, seperti itu ya. Terus, namun apabila strategi yang biasa dilakukan dirasa kurang berfungsi, kamu bisa mengakses layanan medis. Seperti datang ke psikolog, puskesmas terdekat yang ada poli jiwanya, seperti itu. Terus kemudian Anda juga bisa mengakses Halodoc. Halodoc itu bukan hanya konsultasi berupa kesehatan fisik, tetapi di sana juga bisa melayani kesehatan mental. Dan sudah banyak sekali pasien-pasien yang konsultasi di sana tentunya. Kami pemerhati kesehatan jiwa tentunya akan senantiasa membantu menjadi problem solving bagi masyarakat yang bahkan hanya sekedar terdeteksi. Jangan sampai terjadi karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika terjadi kasus orang dengan gangguan jiwa di tahap pemasungan, nah ini pemasungan ini bisa Anda pahami ya. Jadi di sini ada tenaga kesehatan, kader jiwa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerhati kesehatan jiwa serta atau bahkan lintas sektor biasanya akan melakukan home visit ya atau home care.
kita temui pasiennya, merawatnya, mengedukasi, memberikan dukungan, support penuh seperti itu ya, hingga memberikan psikoedukasi terhadap keluarga pasien agar keluarga bisa paham apa yang harus dilakukan dalam penanganan orang-orang dengan gangguan jiwa, khususnya adalah pasien yang menjadi anggota keluarga tersebut. Sekarang, sudah banyak yang peduli dengan kesehatan mental. Disitulah saya menemukan support system saya. Ya, hidup itu adil, tergantung bagaimana kita melihatnya. Masalah kesehatan jiwa yang ditindak sedari dini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan, mengembalikan orang dengan gangguan jiwa ke fungsinya sebagai manusia yang lebih baik. Tentunya manusia itu akan kembali ke masyarakat dengan produktivitas.